Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Sinar Tanjung, yang saya hormati rekan-rekan guru yang senior maupun yang seangkatan dengan saya pribadi, mohon maaf bila mengganggu aktivitas siang hari ini. Seharusnya istirahat, saya ganggu untuk kegiatan diseminasi aksi nyata tugas CGP. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata tugas CGP angkatan 11. Baik, untuk rekan-rekan mohon izin berdiri. Maksudnya saya izin. Judul diseminasi saya yaitu penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan karakter murid. Ini ada budaya positif, ada karakter. Nanti nyambung gak sih antara budaya positif dengan terwujudnya karakter? Perkenalkan, ini yang tengah sudah kenal. Yang pinggir ada Ibu Ilya Arpa, fasilitator, itu guru SMP orang Garut, orang Bogor. Kemudian ada Ibu Melina Andriani, itu pengajar praktik. Ini mohon disepakati dan harus disepakati. Yang pertama, diseminasi ini selain untuk memenuhi tugas saya, modul 1.4 juga sebagai ajang sharing. Tukar, saya tidak akan menggurui rekan-rekan. Saya yakin rekan-rekan itu sudah ahli dan sudah malang melintang di mengajar di guru SD. Kalau saya kan mu'alaf dari SMP ke SD dan jadi tidak naik. Kemudian pemateri saya diseminasi ini bukan untuk mengajari peserta, tapi hanya untuk memenuhi tugas CGP, juga belajar berbicara di depan umum. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada salah kata, termasuk ada perkataan yang kurang pas. Di sini ada yang sudah GP, Ibu Irma dan rekan saya Bu Dede, itu minimal sharing ilmu lah, takutnya saya lupa. Kemudian peserta diseminasi boleh mengemukakan pendapat, jadi tidak boleh bertanya, hanya mengemukakan pendapat hanya demi untuk perbaikan tugas CGP semata. Gitu. Berarti kan menguji saya, Bu. Jadi intinya kan niatnya sharing, bukan? Itu sharing pendapat. Ya. Jadi harus disepakati. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat. Biar tidak kaku, termasuk saya. Jadi kaku ini serius. Kita ice breaking dulu. Ini nggak tahu apa Pak Bambang yang nyusun. Boleh berdiri, boleh duduk.
dipraktekkan di kelasnya. Jadi tidak usah lari-lari lah. Itu di rumah juga boleh sama suami atau pasangan sendiri. Lanjut. Nah, konsep inti budaya positif yang nanti akan saya paparkan mulai dari kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian ada disiplin positif, ada posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mana Bu? Ini tampilan tentang budaya positif yang sudah berjalan di kita. Mohon maaf ada yang kurang sebenarnya. Itu yang kegiatan setiap hari Sabtu. Ya Saseria kalau saya dulu mah. Sabtu sehat ceria. Itu. Ini ada pembiasaan keagamaan, kemudian ada upacara hari Senin, ada program literasi, kemudian ada yang baru program debu, gerakan Impact 2000. Kemudian ada lagi kegiatan pramuka, ada piket kebersihan, ada eskul dari kesenian, drum band, olahraga. Nah yang kurang itu satu, yang setiap hari Sabtu kegiatan senam, kemudian ada tari itu. Nah saya ingin ada masukannya. Sebenarnya ini sudah berjalan, sudah maksimal belum sih? Kenapa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab belum. Kenapa belum? Saya sendiri menyadari bahwa saya belum maksimal dalam melaksanakan program ini. Tetapi dengan adanya ini demi diseminasi budaya positif, mudah-mudahan tertarik bergerak untuk melaksanakan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum maksimal, belum. Ada pendapat yang lain? Kira-kira kenapa gitu belum maksimalnya? Karena kan namanya program sudah diprogramkan oleh sekolah, sudah disepakati, kemudian sudah menjadi keyakinan. Kalau keyakinan seluruh warga, kenapa masih belum maksimal? Sebenarnya apa yang ada masalahnya, menjawabnya gitu. Kita selesaikan bersama. Makanya tadi saya bilang kita sharing bersama-sama dari saya untuk kita semuanya. Maka Bu Dede sudah maksimal? Oh belum. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin meluruskan yang kemarin, Bu. Kemarin sebetulnya kita sudah sepakat sama Pak Amobarnan, makanya bagi dua itunya personilnya. Cuman untuk sekarang saya mau diulangi lagi besok kalau boleh, Bu. Yang saya materinya sama penerapan. Nah untuk budaya positif di sekolah kita belum maksimal. Kenapa? Karena kita semua mungkin belum kompak, belum adanya kekompakan. Kemudian kita juga belum konsisten dengan program kita. Jadi biasanya gitu ya, pengalaman sebelumnya kita punya program nih. Sekarang jalani makin kesana makin melempem gitu, makin kurang gitu. Ya, saya nggak ngerti itu bahasanya Bu. Mungkin lebih dikompakkan lagi, lebih konsisten lagi dalam menjalankannya sama-sama gitu, karena kita semua harus saling melengkapi gitu ya intinya. Di siapa yang kurangnya, di siapa yang lebihnya, mari kita sama-sama saling melengkapi. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Bu Dede. Jadi permasalahannya kurang kompak dan belum konsisten. Ada penambahan? Nambah ya sedikit. Tadi saya menjawab belum maksimal.
Kalau orang lain mah mungkin sudah, itu mah yang merasa saya sendiri gitu, belum maksimal saya melaksanakan ini program ini. Tapi orang lain mah saya suka lihat, misalnya literasi aktif. Kalau saya belum, saya mah menyadari saya belum gitu. Jadi takutnya nanti saya menjawab belum maksimal, dikiranya bukan menilai orang lain. Saya mah menilai diri saya sendiri, gitu. Sadar sendiri saya. Terima kasih. Jadi belum maksimal di diri Ibu Linda. Ada yang lain, Pak Senior? Terima kasih. Langsung saja, kalau bilang secara pribadi, ya, itu bisa karena itu programnya adalah kelompok atau lembaga di keseluruhan. Mungkin kalau secara pribadi, ya, saya udah maksimal kalau bilang begitu. Dan saya yakin ini secara kelompok pun udah maksimal. Tapi yang perlu ditambahkan di sini adalah meningkatkan kemaksimalan itu. Masalah apa? Kenapa saya bilang maksimal? Ada dari dulu begini terus, ya, dari tahun-tahun dan bulan-bulan begini terus. Ini masih udah bertahan, udah sekian lama bertahan begini terus. Artinya memang mungkin maksimalnya sampai di sini. Dan sekarang bagaimana memaksimalkan yang maksimal ini? Jadi maksimalnya tingkatkan lagi. Yang ini saya yakin ini udah maksimal. Terima kasih. Bagus. Jadi sudah maksimal, belum terima, belum maksimal. Ada yang lagi harus ditingkatkan pada Pak? Saya suka melihat anak-anak seperti ini. Ketika pembiasaan, anak-anak sudah datang, Bu, Pak. Dalam hati kecil saya, ya Allah, anak-anak sudah menyadari, sudah menjadi budaya, sudah berbaris, Bu, Pak, sudah berbaris, ngajajar pembiasaan, termasuk literasi sudah ngariung, gitu. Ketika upacara, ya, termasuk drum band itu di grup Pak, latihan tuh, gitu kan. Berarti kan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya, tuh. Nah, intinya berarti yang tadi rekan-rekan sudah pendapat, ya terima kasih pendapatnya. Berarti kan tinggal kita meningkatkan apa yang kurangnya, kira-kira apa yang kurangnya. Terus terang saya pribadi, saya senang, intinya senang lihat murid sudah membiasakan, gitu kan. Walaupun awalnya dipaksa ya oleh kita semuanya, tapi akhirnya menjadi kebiasaan. Saya kalau literasi bingung, makanya saya suka lihat YouTube. Kira-kira apa sih dah jenuh atuh? Macawa teh jenuh, apa sih yang harus ditampilkan gitu kan? Seperti itu. Ya, termasuk program yang lain. Tinggal kita, kalau menurut saya, tinggal kita sebisa mungkin mengemasnya. Anak-anak sudah senang dengan kegiatannya, sudah ada kegiatannya. Tinggal menurut kata Pak Nur tadi, ditingkatkan lagi, dimaksimalkan lagi. Anak-anak sudah, aset kita sudah siap, sudah sudah jadi budaya lah, sudah jadi kebiasaan, tinggal kita meningkatkan, gitu. Makanya saya kadang-kadang mikir, ini anak-anak sudah siap, kenapa kitanya belum siap, gitu kan? Seperti itu. Tapi yang saya yakin, karena rekan-rekan sudah lama di sini, sudah tahu karakter dari si anak, dari orang tua, gitu kan, di lingkungan sini, pasti sudah terbiasa, gitu. Ini kenapa saya tanyakan, karena saya terus terang tidak akan membuat program lagi untuk saat ini. Tinggal bagaimana caranya ini memaksimalkan. Toh misalkan jadi juara itu hanya buah dari kemaksimalan kita, ikhtiar kita. Misalkan nanti menang juara dalam lomba, itu hanya buah, ya, buah dari kegiatan yang setiap hari kita laksanakan, seperti itu, ya. Ini kegiatan yang sudah ada. Tadi masalah budaya, keragaman budaya Indonesia. Sebenarnya budaya itu apa sih? Budaya itu apa? Ada yang mau sharing dengan saya? Pak Nur yang biasanya. Bu Irma, budaya itu apa sih? Takutnya saya salah, makanya saya sharing. Pak Denny.
tentang apa itu budaya. Budaya, sepengetahuan saya, apa yang dimaksud dengan budaya itu adalah kebiasaan atau kultur yang ada di lingkungan masyarakat kita. Itu mungkin Pak. Ya, kultur kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Di masyarakat. Ada yang lain? Kita samakan nanti persepsinya. Soalnya kan tadi saya judulnya budaya positif akan melahirkan karakter. Bujana. Menurut saya budaya itu sebuah kebiasaan yang turun temurun yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Jadi tadi budaya itu kebiasaan. Budaya budaya itu suatu adat istiadat atau kebiasaan yang sukar untuk diubah. karena sudah terbiasa. Jadi pas dong kalau tadi program kita disebut budaya karena sering dilakukan, sudah dibiasakan. Pas tidak? Tadi program yang saya paparkan yang ada di sekolah kita itu masuk budaya enggak? Budaya. Ada pendapat lagi? Ini menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, bahwa namanya budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Makanya disebutnya kebiasaan. Jadi kalau misalkan bapaknya ada tak itu, kemungkinan mungkin tidak akan mungkin turun ke anaknya. Gitu. Makanya jangan disalahkan misalkan lah ada bapak anaknya orang tuanya gitu. Orang tuanya misalkan suka mencuri, anaknya juga pasti mencuri. Berarti salah dong kalau dikaitan dengan agama. Adam itu Nabi Adam orangnya baik, manusia baik. Berarti salah dong kalau misalkan ada penjahat. Kalau dikaitkan dengan turun temurun. Jadi budaya itu ternyata bukan dihasilkan untuk tidak turun temurun, tapi karena cara hidup, karena kebiasaan. Kemudian kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sehingga bentuk lainnya tadi Pak Lino mengatakan kultur. Itu. Jadi budaya itu sama dengan. Nah, nyambung nggak budaya dengan tadi karakter? Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berasal dari huluk, itu artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat atau karakter sifat manusia yang terdiri oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia, melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa, dan ketangkasan. Jadi ada prosesnya. Sedangkan secara terminologi, tingkah laku seseorang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Makanya kenapa saya mengambil judul budaya positif itu mewujudkan karakter positif, karena budaya itu bisa melahirkan karakter tingkah laku seseorang. Kalau kita menekankan melatih si murid dengan kebiasaan yang baik, maka akan dibiasakan hal-hal yang baik. Jadilah karakter yang menerap di dirinya. Itu menurut pendapat saya. Makanya ada sambung antara budaya dengan karakter. Nah tadi budaya yang ada program kita di sekolah itu tujuannya adalah membentuk karakter seperti filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan atau mengembangkan karakter pada diri si murid. Alhamdulillah
Saya terus terang kalau masuk ke kelas 5B, ini pengalaman saya. 5B itu yang saya sorot adalah si Adit. Saya sengaja anak maskan karena dia istimewa. Terus terang, saya sering panggil gitu kan. Ternyata luluh juga. Itu alhamdulillah. Nggak tahu kalau misalkan di belakang saya nggak apa-apa. Yang penting minimalnya. Itu minimalnya. Gitu. Ternyata si anak itu berbeda-beda tergantung karakternya. Gitu kan, seperti itu. Kemudian ini bukan saya mengajari, hanya mentransfer lah. Ini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ke anak. Yang pertama dengan sistem Paguron. Ya, Paguron itu sistem pesantren. Jadi santri dan kiai itu menyatu dalam satu wilayah setiap hari. Makanya tadi ibu cerita tentang pesantren, memang di pesantren itu akhlaknya sangat dijunjung tinggi. Jangan beranggapan pesantren itu dalamnya orang-orang baik. Tidak, saya mengalami sendiri. Ada pengedar narkoba itu seprovinsi Jawa Barat, itu ternyata kakak kelas saya. Dicari oleh Polda gitu. Karena orang kaya disebutkanlah di pesantren saya tidak tahu. Tahu-tahunya itu sudah keluar. Ternyata dia itu adalah pengedar narkoba tingkat provinsi Jawa Barat, DPO gitu. Diselamatkan karena apa? Trainingnya slogannya pesantren itu orang-orang baik gitu. Nah, memang di pesantren itu diajarkan tentang benar tingkah laku yang benar-benar. Cek paribasana tadi saya bercerita bahwa kalau kita melewati yang lebih tua tidak rempuh, itu malamnya pasti ada yang mukul. Itu kalau di pesantren. Mudah-mudahan sekarang sih enggak. Termasuk hormat ke guru itu lebih hormat daripada ke orang tua, apalagi ke pimpinan pondok pesantren. Itu makanya sistem Paguron. Yang kedua sistem Among. Sistem Among itu mengayomi murid. Ya, diayomi, disayangi. Ya. Kemudian ada lagi guru ibaratnya juru tani. Tani kalau memelihara tumbuhan dari menanam, disiram. Dia tidak tahu apakah hasilnya akan bagus atau tidak, tapi minimalnya cita-cita harus panennya lebih besar, lebih banyak. Makanya setiap hari dirawat, dipelihara, disiram. Ketika memanen, nah itulah hasil atau buah dari proses yang dia lakukan. Kemudian ada lagi, pendidikan adalah upaya mengubah natur menjadi kultur, memanusiakan manusia. Jangan sampai manusia, wujudnya manusia dianggapnya karena tingkah lakunya di luar dari manusia, kita menganggapnya dia itu salah. Itu. Terus terang ini pengalaman dulu waktu saya di SMP, itu saya ada program sistem poin, Bu. Sampai ada berhasil, memang berhasilnya apa? Sampai ada siswa yang dikeluarkan. Bangga dong. Tapi sakit sampai sekarang buat saya. Kenapa? Saya dicapnya guru galak, Bu. Sampai sekarang, termasuk kemarin yang ketemu dengan adiknya, nanya, Pak, sekarang kok nggak ada di SMP 9 gitu kan? Kakak saya udah bilang, kakek Pak guru galak. Padahal saya udah 3 tahun tidak di SMP 9. Ternyata ngecapnya sampai sekarang nempel. Memang ketika saya ada di sana, ketika mewujudkan program sistem poin, ketika saya datang bukan sombong dan dia perlu disombongkan. Ketika saya datang, ketika pembiasaan anak-anak ramai, saya dehem saja bahkan semuanya diam. Tapi ketika saya tidak ada, ramai. Pas saya masuk ke SD, ada teman seangkatan saya, tolong Pak turunkan tensinya. Maksudnya apa? Jangan sampai seperti mengajar di SMP. Saya mikir, ternyata di SD, wah hebat guru-gurunya, turunlah.
Ya, saya pertama paling senang itu ketika ya seumur-umur kakak ditangkap udah bapak gitu kan, saya tadinya mau mundur ya, senang. Ternyata ini yang paling saya senang gitu kan, dinantikan oleh murid. Kalau dulu di SMP itu dinantikan, kenapa? Takut kalau dia tidak hadir saya kasih hukuman. Saya pernah mau mukul pakai kunci Inggris, Bu, 15 orang. 5 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Kenapa? Gara-gara waktu pengayaan seminggu tidak masuk dan guru-guru curhat ke saya. Jadi saya kumpulkan, dipakai kunci Inggris terus, Bu. Takolan, bangga dong. Ya, bangga. Tapi capnya sampai sekarang saya guru galak. Ini ternyata salah. Berarti harusnya memanusiakan manusia. Kemudian ada lagi pendidikan yang memerdekakan. Ini yang sekarang oleh Mas Nadim dikembar-kemborkan tentang kurikulum merdeka. Kenapa? Jadi si anak bebas memilih sistem pengajaran kita, bebas memilih ekstrakurikuler, diberi kebebasan. Makanya ke anak, kata guru saya di CGP itu, fasilitator IN, kalau ke anak kan ada asesmen awal. Kita tahu ini si anak, oh kelemahannya seperti ini. Jadi jangan sampai dikasih sama. Dulu saya seperti itu, hafalan harus hafal. Giliran Rahma, dia tidak bisa, bingung saya nilainya kecil. Ternyata salah, bukan seperti itu. Harusnya diajarkannya ikro dulu. Yang lain sudah Al-Quran, dia ikro. Itu kata Ki Hajar Danu seperti itu. Jadi pendidikan yang memerdekakan. Kemudian ada lagi trilogi pendidikan. Ini yang ngerti artinya pasti wong Jawa. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Artinya apa? Di depan memberikan contoh, teladan. Jadi guru itu harus menjadi teladan. Dulu mah guru PAI itu kalau ke kelas cirinya adalah pakaiannya dendek, terus lusuh pakaiannya, pakai tas kulit. Makanya saya menghilangkan image, Bu. Saya nggak pakai kopiah sok hijau terus gitu kan. Makanya saya mah nggak mau Pak Ustadz nggak lah. Yang penting mengajar sesuai lah gitu kan. Gitu. Makanya banyak imam apa termasuk nanya ke Bu Dedi kan gitu. Pak guru agama lain, bukan. Saya mah guru biasa, gitu kan, seperti itu. Tukang ngeri lah. Jadi di depan itu memberikan teladan yang baik. Kenapa? Karena si anak itu pasti lihatnya gurunya. Bener. Dulu saya di SMP susah ngelarang siswa ngerokok, Pak. Bapak yang ngerokok, bingung kan? Itu. Makanya ketika saya mau razia, enak. Saya potong dulu rambut. Sok kumaha. Bapak serapi. Terus setelah saya berhenti merokok, kamu rokok? Iya. Bapak mana itu nama? Jadi kan bingung. Jadi ternyata kita dulu memberi contoh kita dulu. Nah, jangan sampai si anak dipaksa untuk ikut dengan kita sendiri. Termasuk misalkan di rumah kita mengajak sholat ke anak, kitanya sendiri tidak sholat, ya susah. Harusnya dituyun, dipegang, yuk sholat bareng. Gitu. Termasuk kita kan ini anak-anak kita bareng-bareng. Yuk berjamaah, yuk pembiasaan. Sebenarnya program berjamaah itu ketika bertiga ya Pak Nur, ini sayang masjid kok kosong. Setiap saya pas kesini masjid itu kosong, kok nggak ada isinya gitu kan. Nu ada eta, nu komat eta, imam jemamun eta. Kenikahnya sholat berjamaah baru kita tarik gitu kan. Jadi kan jadi rame masjid. Minimal seperti itu. Minimalnya dia melaksanakan pembiasaan di sekolah itu sholat duhur,
Nah, nanti ditambahkan lagi di rumah. Makanya harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Itu pembiasaan di sekolah tidak bisa, kecuali kalau sekolahnya 24 jam seperti pesantren. Bisa 5 waktu sholat itu dilaksanakan secara bersama-sama. Minimalnya kita hanya menanamkan saja. Gitu. Ya. Kemudian di tengah bangun karso itu apa? Memberikan benar apa? Memberikan semangat. Semangat bukan dorongan ya. Memberikan semangat. Si anak sudah melaksanakan, si Adit sudah, Pak, sholat enak Pak. Temannya, wah kamu mah sok pura-pura. Jangan itu sudah dia mau melaksanakan, ayo Dit kamu bisa. Gitu kan? Itu memang kadang-kadang garis suka misalnya gitu. Ya, Adit kamu sudah bisa Adit. Alhamdulillah. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ya, jangan sampai si anak sudah maju, ya sudah mau ada perubahan, dia malah kita tinggalkan. Memang kata Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Bu Wirda, Ar-Ra'd ayat 11 apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kita mah tidak bisa merubah si anak, cuma bisa memfasilitasi. Tidak bisa, karena dia akan merasa sendiri. Jangan sampai ada unsur paksaan secara lama. Itu. Makanya saya terus terang saya belajar di SD itu malu malap dari SMP ke SD. Lanjut. Ini tentang paradigma baru. Bahwa pelajaran itu dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu apa ya? Diferensiasi, Bu Irma? Apa? Berpusat pada muridnya. Berpusat pada murid. Jangan sampai, yaitu madrasah. Tapi saya yakin karena senior itu punya ilmu jiwa kalau dulu itu. Saya cerita kakak ipar saya, dia orangnya pendiam, almarhum. Tapi kenapa dia jarang jalan-jalan seperti saya kalau ngajar gitu kan? Cuma duduk tapi semua murid itu diam. Dan ditanya paham. Kenapa? Karena diajarkan ilmu jiwa. Kalau angkatan saya emang nggak ada mengajarkan ilmu jiwa. Kalau dulu itu ada ilmu jiwanya. Jadi sebelum ngajar itu tahu karakter si anak. Supaya bahasanya cukup diusap sirana langsung diam. Gitu. Jadi para senior seperti itu. Kalau saya kan harus omongan rekan itu diulus gitu kan sambil jadi 1000 gitu kan karena cipsi. Kalau senior guru senior tidak seperti itu. Cukup satu kata, dua kata anak itu diam. Gitu. Jadi berpusat pada murid. Pendidikan itu, pengajaran itu harus berpusat pada murid. Biarkan si murid itu mengekspresikan kemampuannya. Terus dituntun wae. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 dimensi. Gerakannya sudah hafal. Yuk kita belajar. Jangan sampai anak-anak tebuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kitanya belum tahu. Boleh pergi juga boleh. Boleh berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri dari Angola,
gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tujuan pendidikan harus seperti itu. Tuh, jadi tujuan pendidikan sekarang itu harus menguasai yang 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya mengajak sebenarnya pemahaman, menyadari minimal diri saya pribadi. Terus terang saya dari awal mualaf datang ke SD ini karena dari SMP itu beda sekali. Anak-anaknya sudah dewasa, kalau SD kan butuh perhatian khusus gitu. Ternyata itu harus ada motivasi. Motivasi adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Jadi benar, tidak bisa dipaksakan, harus ada dorongan. Kemudian motivasi belajar adalah kondisi fisiologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Sehingga nanti ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini teori motivasi, ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak ikut pembiasaan, apa sih yang akan terjadi? Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya melakukan pembiasaan, apa sih yang akan dapat saya peroleh? Kalau saya tidak ikut program literasi, apa yang akan terjadi? Itu kan kata siswa. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya ikut program literasi? Ini yang belum. Ternyata kan masih banyak yang belum bisa baca. Ternyata kan kelas 6 juga belum bisa merangkum. Padahal kan harusnya ada lomba itunya, Bu. Bercerita ya. Ternyata kan anak belum bisa. Gitu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ada kesadaran. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin atau kontrol positif. Ternyata ini yang harus kita sadari, bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Kita memaksakan si anak harus seperti ini, harus ikut program biasa, harus ikut program yang ada di sekolah, harus diam di kelas, perhatikan guru sedang mengajar. Ternyata ada anak yang makan terus, ngobrol terus di kelas. Kadang-kadang kan emosi, tidak dihargai saya ketika mengajar, keluar kamu. Itu kan, makanya saya ingin coba sebenarnya, turun ngajar di kelas 2. Ternyata senang. Benar ingat boga hutang terjadi poho, ada perlu lalakuan. Gak bisa. Diam. Wah, Pak Tarik gak bisa ternyata. Ternyata ada, saya lihat Pak Asep, anak baik, saya ikutan. Itu bisa. Langsung silaka. Gitu kan. Itu inspirasi, benar. Ternyata harus saling gitu kan. Itu, makanya sengaja saya turun di kelas bawah itu ingin tahu cara ngajarnya seperti apa sih, termasuk ya dalam rangka ini CGP lah, gitu kan, seperti itu. Jadi tahu, jadi setiap hari harus ceria, gitu kan, seperti itu. Pas naik ke kelas 6 jadi sepaneng nih. Ya. Ternyata harus dipenuhi kebutuhannya, termasuk kita juga. Jadi kalau misalkan ngajar itu, ini yang pertama fisiologis, kita sudah makan belum?
Jangan sampai kita mengajar tergesa-gesa. Ya tolong catat ini dulu lah, karena ibu lapar. Duka saha. Daya di dia mah insya Allah. Gitu kan. Anak-anak tulis. Ponakan saya di SD 4 Bu kelas 3 itu dikasih tugas ada 5 lembar suruh nulis. Saya kaget kelas 3 sudah dikasih tugas 5 lembar karena aku 4 kelas 3 nulis lagi bisa. Gitu kan. Mungkin sibuk, gurunya sibuk. Dan harus dipenuhi dulu. Ya, makan dulu. Saya terus terang siswa Bu, jadi setiap hari itu sebelum ke sekolah saya harus makan. Makanya saya tidak pernah pingsan di upacara karena saya makan dulu. Gitu. Makan, minum, kalau perlu kita bawa kopi ke kelas daripada bolak-balik gitu kan. Gitu. Kemudian pakaian, jangan sampai anak kamu pakaiannya kok karingsut gitu kan. Pakaian dari kita, makanya harusnya ada cermin Bu. Jadi sebelum kita ke kelas itu di sana kita dandan dulu. Kenapa? Karena kita adalah artisnya di kelas. Jangan sampai pas lihat artis, teresep mah, kopea dendek, kancing nanti balik deh gitu kan. Jangan sampai seperti itu karena kita diperhatikan. Dandan kan ulah berganti dandan saja gitu kan. Kemudian ada rasa aman. Ketika kita ngajar, aman tidak anak-anaknya? Jangan sampai ada yang naik jendela gitu kan. Kondisi ruangannya aman tidak? Gitu. Kemudian keteraturan. Nah kita kan nanti ada keyakinan kelas. Sudah teratur belum gitu kan? Pas kita masuk, minimal kita bereskan. Nah pada ini sudah mulai juga bereskan kan. Terus ingat ke SD kita jadi memang saya pengennya itu masuk ke SD pagi-pagi itu harus pagi. Tapi ternyata si anak kata Pak Ujang jam 5:30 sudah ada yang di sini. Terus saya harus datang jam berapa? Pengen saya itu ngajak jajarnya. Apa ada cium tangan? Indah sekali lihatnya. Tapi saya harus datangnya jam berapa Bapak? Gitu kan? Makanya tehnya apa? Di kelas lah. Marisa kuku ya. Kuku kita pas jam. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan sosial. Ada apeksi. Apeksi itu apa? Bu Irma? Kasih sayang. Ya. Kita nyaah ke budak. Ya. Nah, kita sayangi dulu diri sendiri. Jangan sampai kita borol ke anak. Harus sayang kamu dengan temanmu. Kita juga tidak sayang. Ya, kepada diri kita sendiri. Kemudian relasi, hubungan organisasi, hubungan kekeluargaan. Anak jangan berantem kamu. Supaya aku mau berantem, kitanya berantem. Ya, nggak bisa. Jadi diri kita sendiri dulu. Makanya saya sering introspeksi diri. Ngajar ke anak hafalan ini, saya juga belum bisa. Tapi nenek ke rumah pinter. Terus terang saya ngajarin 1 juz 30, saya tidak bisa. Minimal nenek kalau minimal pernah maca, insya Allah hafal. Itu pernah maca. Emang saya hafal juz 30? Itu Bu. Nenek hafal. Ya, itu kayak sini lah Bu, gitu kan, maca gitu kan, Pak ayat selanjutnya, menurut kamu apa? Ternyata kamu belum belajar, apakan lagi? Padahal saya belum tahu. Itu teknik, ya, tapi harusnya hafal, harusnya, gitu kan. Ternyata si anak belajar, kita juga belajar akhirnya, ya kita sama-sama belajar. Itu. Kemudian itu relasi. Jadi jangan sampai ke anak jangan berantem, kita juga berantem janganlah. Kita tapi di Senada insya Allah sudah bersatu alhamdulillah. Ini keluarga besar saya. Ya, beda dengan dulu zaman dulu saya di SMP karena ada honor dan PNS itu nyambung, gitu kan. Haknya beda tapi kewajibannya sama. Itu akhirnya terjadi perbenturan. Kemudian keluarga, ya. Hubungan keluarga. Si anak nanti ada kasus, saya tampilkan kasus. Si anak terlambat terus. Kenapa terlambat? Mungkin Bu, mungkin karena sepatunya satu sepasang punya adik.
Dia kan bisa saja. Atau ibunya belum bangun, belum sarapan, akhirnya terlambat. Atau sepedanya bocor. Jangan langsung push up. Ya, itu. Kemudian ada lagi penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, atau reputasi. Dan terakhir, aku aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Sebenarnya yang kurang satu. Saya sering kalau elaborasi itu menyebutkan ini 5 kebutuhan dasar. Namanya kebutuhan manusia itu tidak akan merasa puas kecuali satu tambahan, kebutuhan keimanan. Menurut saya. Kenapa? Karena keimanan itu bisa ngikar semua kebutuhan ini. Lebih gitu kan, seperti itu. Tapi tidak memikirkan sudah pas belum, karena sifatnya manusia itu tidak akan merasa cukup. Kalau sudah punya satu, pengen lebih. Kalau punya istri satu, pengen nambah. Kalau adil, ya seperti itu. Ini, jadi penuhi dulu kebutuhan kita sendiri, baru kita actionnya ke siswa. Kemudian ada keyakinan kelas, saya yakin karena saya bukan guru berkelas, saya yakin rekan-rekan guru kelas itu sudah paham dan sudah membentuk keyakinan kelas. Cuma pertanyaannya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama nggak? Peraturan dibuat oleh guru saja. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan. Oh gitu ya. Kalau sudah jadi keyakinan, udah yakin nih sekolah itu kan kelas itu dijadikan peraturan atau tetap namanya keyakinan sama? Beda, Bu Irma? Keyakinan kelas, keyakinan dengan peraturan. Beda ya antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan kelas itu seperti yang tadi Ibu bilang ya, kalau peraturan itu dibuatnya oleh kita sendiri tanpa melibatkan siswa, sedangkan keyakinan kelas itu melibatkan siswa. Jadi siswa diajak untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Jadi kalau misalnya peraturannya misalnya, kalau peraturan itu lebih ke menyuruh Pak kalimatnya kan, kalau misalnya keyakinan kelas Harus gitu ya. ya, tapi kalau keyakinan kelas itu enggak. Jadi si anak kalau misalnya kita maunya gimana datang tepat waktu, apa konsekuensinya nih si anak sendiri yang menentukan. Jadi dia itu takut itu bukan karena peraturan yang dibuat oleh gurunya, tetapi karena oh iya ini kan saya yang buat sendiri, masa saya yang buat saya yang enggak. Jadi ada keterlibatan siswanya gitu ya. Oh iya. Ya. Kalau namanya peraturan berarti kan kalimatnya harus dan mungkin ada sanksi ya. Itu kalau keyakinan kelas sama sanksinya yang sudah disepakati. Ya, saya baru tahu Bu. Kemudian ternyata keyakinan kelas itu harus punya nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan adalah nilai yang sudah disepakati bersama di luar dari suku, bangsa, agama, bahasa atau latar belakang yang lainnya. Ini ada nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila yang tadi. Kemudian ada Ibu Primariyer program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kemudian ada life skill, keterampilan hidup. Jadi namanya keyakinan kelas ternyata harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi jangan sampai tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai makna, sudah diyakini tapi tidak punya makna. Dan itu nantinya mungkin menjadi kebiasaan ya kalau sudah dijadikan keyakinan kelas. Kemudian bisa. Keyakinan ini, kalau aturan yang dibuat itu biasanya hanya anak tidak sampai ke hati. Artinya, masyarakat berbeda aturan guru itu mau dilaksanakan bisa disanksi. Tapi kalau keyakinan tidak memandang nanti hukumannya apa. Kalau sudah yakin itu kalau dilaksanakan itu menjadi dirinya itu dianggap sebagai kebutuhan. Itu kalau keyakinan. Ya. Artinya mau disanksi mau tidak, kalau aturan itu
sudah yakin di dalam hati, pasti dilaksanakan. Itu barangkali tambahan seperti itu. Karena sudah jadi kesepakatan ini ya. Sudah kesepakatan tidak cukup, tapi sudah sampai di hati anak. Nah, itu sudah menerap di hati anak. Artinya apa yang dilaksanakan itu sudah tidak berdasarkan hukuman, tapi berdasarkan butuh yang dilaksanakan teh. Sepertinya di kelas kalau tidak piket, namanya itu ya kayak aturannya, itu akan diberi sanksi. Tapi dia itu sudah karena saya butuh kebersihan, bukan karena sanksinya. Itu jadi dia laksanakan. Jadi bukan bersihin guru di sanksi. Nah itu kan itu akan berakibatnya. Nah dari dia disanksi dari imam hante, tidak melaksanakan itu. Tapi kalau kira dimanapun dia akan apa yang jadi keyakinan itu dimanapun akan bertindak sama, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kalau udah keyakinan kan, ini sampah, jadi harus dibuang tempat sampah. Tapi namun dari sekolah, kalau ingin membuang sampah sembarangan pasti jadi sanksi. Jadi dia mau ilmu, kan seperti itu. Itu keyakinan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tabat. Sangat jelas ya. Tapi perlu nggak keyakinan itu harus didisiplinkan? Prosesnya. Iya. Kan kalau udah yakin, nggak harus disuruh lagi. Dia akan melaksanakan. Sudah terbiasa. Pak, mungkin udah mencapai tingkat tinggi. Padahal di itu udah sumpah serapah. Pokoknya terjadi saya harus hadir malam minggu begitu. Oh betul. Sumpah serapah. Saya dari tadi sumpah kulit tukar keyakinan, peraturan gitu. Karena kita sudah yakin nih, dan itu sudah dijadikan peraturan gitu kan. Akhirnya kan ternyata beda ya antara keyakinan dan peraturan seperti itu. Dan semuanya ternyata harus didisiplinkan. Apa sih itu disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar disiplin itu. Jadi disiplin itu bukan kekerasan, bukan. Ternyata artinya itu belajar, mengacu kepada diri tentang tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini itu. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, berangkat dari keyakinan bersama-sama sudah dilaksanakan menjadi kebiasaan, dan itulah dinamakan disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan dan mewujudkan kesadaran peserta didik tanpa adanya hukuman atau imbalan. Jadi tidak perlu adanya hukuman, tidak perlu yang bisa mengerjakan ini imbalannya tidak perlu. Yang mengerjakan kebersihan di kelas pasti ibu kasih permen, nggak perlu, karena sudah ada keyakinan seperti itu. Kemudian peserta didik yang sudah berdisiplin positif, mereka sudah terbiasa melakukan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan seluruh siswa SD Sena Tanjung sudah terbiasa melakukan keyakinan kelas menjadi sebuah kebiasaan. Jenuh tidak? Mau ice breaking lagi? Gak biasa maka iya. Siap. Itu nanti lagi pesan. Besok. Ini ice breaking. Jangan sedih. Boleh berdiri? Mau berdiri? Nah, ninggalin ulah terpenting ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar,
biar ngapok dong. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang belakang. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah perahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, cukup. Cukup lah, cukup. Nah, waktu masih. Nanti dilanjut lah. Ya, biar besok minumnya yang banyak. Lanjut, ada posisi kontrol guru. Ini sebenarnya saya yakin sudah melakukan. Ya, sudah pernah penghukum gitu kan, membuat merasa bersalah sebagai teman atau hanya memantau saja atau sebagai manajer. Manajer itu menyatukan lah, memposisikan kita sebagai pengaturnya, gitu. Jadi jangan sampai menganggap si anak itu salah, sudah salah. Cuma gini, ada pertanyaan. Misalkan si anak datang ada seorang anak hari Senin datang terlambat mengikuti upacara. Salah pakai sepatu, misalkan peraturan sepatunya harusnya warna hitam, dia warna merah. Apa yang akan dilakukan? Paling ditanya dulu, Ya. kenapa pakai sepatu hitam? Pak saudara, punya nggak di rumah sepatu hitam? Kalau yang tidak punya, nah itu kan harus cari solusi. Jadi ulah dulu hukum, tanya dulu. Alhamdulillah, itu kan sudah. Ada lagi nih, sedang olahraga nih, sedang olahraga. Orang lain sudah siap-siap, sudah berjalan, sudah pemanasan. Ada yang datang si Aska telat. Apa yang akan dilakukan? Pak Nur? Apa yang akan dilakukan? Atau Pak Asep suruh pulang? Misalkan sudah pemanasan yang lainnya, cuma si Aska datang terlambat. Apa yang akan dilakukan ke si Aska? Kita pemanasan sendiri. Itu hukuman apa konsekuensi? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau menurut pendapat saya pribadi ini terkait dengan pemain olahraga ya Pak, kurang lebih sama. Awalnya kita validasi dulu ke siswa, gitu ya. Kenapa anak tersebut terlambat? Jadi kita tahu dulu alasannya kenapa terlambat. Kalau misalkan terlambatnya memang ada sesuatu hal yang membuat si anak tersebut terlambat dikarenakan ada sesuatu hal gitu ya, berbeda dengan terlambatnya disengaja. Nah, mungkin kita akan memperlakukannya pun berbeda.
ketika si anak yang sengaja terlambat karena memang disengaja dengan tidak disengaja gitu. Itu. Jadi yang pertama kita melakukan validasi dulu ke siswa, intinya bertanya sama seperti Pak Tatang tadi. Kemudian konsekuensinya ya ketika terlambat ya melakukan pemanasan sendiri. Kemudian nanti bergabung dengan teman. Itu mungkin. Jadi intinya kita cari dulu latar belakang keterlambatan si anak tersebut kenapa. Gitu. Jadi nanti setelah kita tahu ya kita sesuaikan. Gitu. Ya. Ya. Ataupun yang tidak seragam. Tapi kebanyakan seperti ini kalau pengalaman saya. Kalau kita tanya, kenapa kamu tidak pakai kaos olahraga? Cuci kan udah tahu jadwalnya hari ini olahraga, kenapa kemarin dipakai? Lupa. Ya, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta harus menghukum anak kan. Nah, jadi tetaplah kita memberikan kebijakan kepada anak, apalagi saya terutama di kelas 1, 2, 3 ya, harus lebih banyak memberikan kebijakan gitu. Karena kita tidak bisa langsung memberikan hukuman kepada siswa secara sebenarnya kita inginnya seperti itu, aturannya A, anak mengikuti, tapi kan tidak seperti itu. Tadi kita bisa melihat dulu latar belakangnya kenapa gitu. Jadi itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Asya. Sudah kan, sudah para senior, sudah paham. Ternyata itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuma kan ada tidak berurutan gitu kan. Yang intinya 3 poin ini sudah masuk, sudah dilaksanakan. Dan saya yakin dari awal juga saya cuma share saja. Kita sharing pengalaman saja. Ini segitiga restitusi. Ya. Kemudian jangan sampai seperti ini. Dikasih push up yang telat, ya ini kasus kekerasan anak. Kemudian ada lagi nih yang telat upacara di POE, ya itu jangan sampai seperti itu. Dan ini nih yang mengkritik saya, belum ada saya sedang mencari solusi. Ini gambar apa coba? Mohon maaf ya, ini saya tidak edit. Ada yang tahu siapa? Siapa? Abim. Coba mohon dijelaskan solusinya harus seperti apa. Ini ada loh Abim, ya. Ada di kita di kelas-kelas juga ada. Coba kita sharing saja, terakhir lah sharing saja. Silakan. Jangan sampai mau ngap salah loh. Oh Pak Denny. Terima kasih Pak. Ini saya kita ya menangani anak-anak seperti itu. Mohon maaf, sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kadang saya juga merasa anak-anak seperti itu sebenarnya butuh perhatian lebih dari kita. Tetapi kadang-kala saya juga memanfaatkan muka saya yang sangar gitu kan. Jadi yang ada budak itu ada dipasang muka sangarnya gitu kan. Karena mohon maaf, pada saat ini kita memang untuk pendidikan terutama bagi saya pribadi, kadang kita terlalu lemah menjadi guru itu, sehingga anak-anak itu terlalu keenakan menganggap kita sebagai teman yang akhirnya malah melunjak gitu kan. Makanya saya seringkali, kalau kata Pak Syema, actingnya keren. Seringkali saya mengeluarkan gestur atau peringai yang sedikit menyeramkan buat anak, karena di satu sisi anak-anak memang butuh treatment seperti itu. Jadi kadang-kadang ada anak yang memang cukup hanya dikasih tahu, tetapi ada juga anak yang harus sedikit kita kasih strength gitu kan, dipolototan, bahasa keren namanya
Sosial Sospol. sospol langsung seorang pembalatan itu mungkin memang ada beberapa anak istimewa seperti yang tadi disebutkan oleh Pak, ada Aditya, kemudian Abim, kemudian kelas 1 siapa tes si Jimmy gitu kan. Di kelas saya aja yang agak sedikit slow sebenarnya ada seperti si Asep berada lumayan tuh, ada mulai kapan atas maaf Pak, maksudnya si Asep kelas 4 bukan Septiawan Ibrahim. Dan juga sedikit kita harus tadi dengan budaya dan kultur. Paling enggak kita mohon maaf karena memang kebetulan saya orang sini, jadi ketika ada anak yang agak sedikit nakal, pasti saya memanfaatkan orang tuanya. Karena sebagian besar mungkin sudah kenal dengan orang tuanya, bahkan ada yang dulu orang tuanya juga murid kita gitu kan. Ada murid Pak Asep, murid Pak Nur. Jadi si anak akan lebih merasa sedikit ada rem lah buat berguna seperti itu. Seperti ke si Abim, saya kadang ke Abim memperlakukan seperti teman gitu kan, diajak ngobrol, tapi memang kadang saya juga suka jengkel gitu kan ketika kebenang di obrolan wae akhirnya ya awas bilang sama bapaknya, kebetulan bapaknya teman saya juga gitu kan. Kayak Adit, saya sering kalau Adit itu memotivasi dia itu karena dia punya satu keahlian di sepak bola gitu kan, Adit seperti itu. Kalau untuk yang lain ya mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan semua juga bisa melakukan sama. Jadi ketika kita di preventif ditangani secara baik-baik dulu, kemudian kalau tidak ya serahkan kepada Pak Nur saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Ya ternyata pengalamannya sangat luar biasa. Mungkin ada pendapat yang lain satu lagi. Oh Bu Wirda. Ini saja ya. Terima kasih ya menanggapi yang dari Pak mengenai Abim itu, karena tadinya pernah di kelas 2 karena saya tuh memegang sendiri Abim, jadi selama setahun itu belajar mempelajari dari karakter Abim, terus kenapa dia bisa seperti itu gitu. Jadi karena Abim itu anaknya keras, saya yang pertama kali teliti itu kenapa dia bisa seperti itu. Ternyata ketika diteliti itu mungkin latar belakang keluarga gitu. Dan Abim itu paling lemah kalau disebut maneh teu boga indung. Nah, jadi kalau disebut maneh teu boga indung, anak yatim udah berapa kali dilihat dia langsung nunduk, begitu udah nunduk emosinya naik langsung ngehapok gitu ya. Nah, di sana saya memanfaatkan ternyata si Abim itu hatinya itu kesunyian gitu ya, sepi, kurang kasih sayang itu. Dia tidak mendapatkan menu seperti anak-anak yang lain gitu. Jadi ketika di luar di sekolah dia galak lah, dia jahil lah sama temennya, karena mungkin dia nggak berkurang itu juga betul. Apalagi ketika ada anak mengoyokan mana yang sebagai ibu anak yatim. Nah makanya Abim itu punya ibu, kan ibu Wirda juga ibu Abim di sekolah, langsung dia ibu aku sayang ibu, sampai dia nyebut ibu aku sayang ibu. Nah ketika saya mengasih materi tema 8, saya bilang ke semua anak-anak ini tema 8, tema terakhir ibu, jadi kelas 2 nanti udah ini tamat. Itu si Abim, Wanda, dan anak laki-laki langsung lari ke depan, ibu nangis. Bahkan si Abim di musola tidak mau pulang, nangis. Dugika neneknya nyusul, dugika jam 12 tadi di sholat. Ya Abim nangis, ibu sudah Abim bikin masalah, bukan kita bikin masalah, tapi Abim tidak mau berpisah dengan Bu Wirda, kayak gitu, seperti itu ya. Nah bahkan sampai sekarang mungkin ibu-ibu atau bapak guru bisa lihat Abim kalau ketemu saya pasti lari terus, salim gitu. Nah di sanalah saya punya dapat pengalaman, dapat ilmu, ternyata kita harus bermain dengan hati. Ketika mengajar itu tidak serta-merta, mana gini kita lakukan, gue mana berdasar barang. Tidak, ternyata kita lihat apa latar belakang yang menyebabkan dia seperti itu. Ternyata kalau untuk Abim pribadi, saya ini mengamati Abim ya, tidak yang lain. Kalau untuk Abim, saya bisa berkata seperti ini, saya katakan bahwa Abim itu tidak mendapatkan menu di rumah ya, seperti teman yang lain. Kemudian yang kedua mungkin kita mengedepankan hati juga, walaupun ngeselin itu ujian bagi kita guru. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, karena mungkin itu akan lebih membakas dirinya. Tapi kita sentuh dengan kasih sayang kita ketika dia tidak mendapat menu itu, kita sodorkan di sekolah menu yang dia tidak dapatkan di rumahnya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Wirda. Jadi intinya
anak-anak kita ternyata ada yang tidak tercukupi 5 kebutuhan dasarnya, dan kita harus meneliti anak jangan sampai menjadi penghukum. Kita laksanakan dulu segitiga restitusi seperti itu, dan ternyata anak itu semuanya istimewa. Dan terakhir, kita sepakati bahwa budaya positif itu bisa melahirkan karakter positif. Tergantung diri kitanya mendidik anak, menjadikan anak sebagai pusat pendidikan kita, seperti itu. Dan jangan sampai mengecap anak itu salah, kita harus cari solusinya. Dan saya yakin semua rekan-rekan guru di sini sudah mahir, sudah berpengalaman. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf ada kesalahannya, kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.